Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifadah wa tamasuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa amradatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan waktu oleh Allah sehingga bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tema pada kesempatan hari ini yaitu kita akan membahas tentang apa itu qasidah. Nah, qasidah itu mungkin sebagian orang lebih mengenal. Biasanya kalau di TV atau di YouTube itu lebih identik kepada kayak qasidah, kayak samroh begitu Ustaz. Jadi kayak identik dengan perempuan, ibu-ibu, padahal ya kalau diartikan secara luas ya tidak gitu. Qasidah itu apa dan keutamaannya apa, fadilah-fadilahnya apa, kemudian pentingnya apa kita untuk bisa mengetahui dan menghafalkan qasidah, bagaimana caranya, dan manfaatnya apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu insyaallah kita akan bahas pada kesempatan hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Bahjatur Ridha. Langsung kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, yang mana Allah telah mengumpulkan kita untuk kita ini meraih kebaikan yang sangat banyak. Dan Allah telah memilih kita dari sebagian makhluknya, dipilih untuk mencari sesuatu yang sangat berharga, yaitu ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dia cintai ataupun yang tidak dia cintai. Walakin la yu'tid dina illa man yuhib. Akan tetapi Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka alhamdulillah kita ini sangat berharap mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkat momen yang sangat istimewa ini kita bisa mendapatkan cintanya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sebelum kita bahas, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu qasidah. Sebelum ke inti nih, yaitu di sini cuman bahas cerita, pengalaman fadilah. Nah, apa itu qasidah? Qasidah itu adalah lantunan-lantunan bait syair yang terbuat dengan nazam, yaitu secara sajak. Itu adalah qasidah. Yang mana qasidah ini khusus hanya untuk untuk agama, untuk memuji Nabi Muhammad, untuk memuji keesaan Allah, untuk memuji, menyebut orang-orang soleh. Itulah qasidah. Dan manfaatnya
kalau mau dijabarkan sungguh sangat luas, sungguh sangat banyak, sungguh sangat tidak bisa dibahas di dalam waktu yang sangat singkat. Karena ayyuhal banat, qasidah tersebut bisa membangkitkan ruh seseorang, yang mana Allah ciptakan ruh ini di dalam jasad kita. Sebenarnya ruh ini ayyuhal banat itu mempunyai alam yang sangat luas. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengurung ruh ini dalam jasad kita. Jadi nggak bisa kemana-mana ini ruh. Nah, sesuatu yang bisa membangkitkan ruh tersebut di antara lainnya yaitu dengan mendengar qasidah. Karena ruh kita ini dulu pernah bertemu di sebuah masyhad, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menghitab kita, mengajak bicara kita. Jadi dulu kita ini pernah ketemu, Ustaz. Pernah diajak janji sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Alastu birabbikum?" Apakah aku bukan Tuhanmu? Katanya Allah kepada kita nih. Dulu kita pernah bertemu, saking lamanya dari zaman ruh tersebut, pertemuan kita tersebut sampai ke dunia kita lupa. Kita tidak tahu. Alastu birabbikum, katanya Allah. Dulu ruh semuanya ini mengatakan qalu bala syahidna. Yang sekarang kafir, yang sekarang muslim dulu mengatakan qalu bala syahidna. Ya Allah, iya benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan yang hak. Dulu roh ini pernah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Maka katanya Habib Umar, dengan mendengar qasidah tersebut, roh kita ini bisa diingatkan kepada momen tersebut. Momen ketika Allah mengajak bicara kita, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu dengan kita mendengar qasidah itu membangkitkan hati kita, membangkitkan roh kita untuk mengingat momen tersebut. Akan tetapi karena hijab tersebut sangat tebal, karena penghalang tersebut sangat tebal, karena maksiat kita, karena mukhalafah kita, karena dosa-dosa yang banyak, sehingga kita tidak merasakan. Kasihan rohnya kita. Roh kita butuh kesenangan juga, akan tetapi kita kotori dengan maksiat kita sendiri, sehingga terhijab ketika mendengar qasidah. Ya biasa-biasa aja. Aduh, pengajian terus di sini qasidah, di sana qasidah. Oh, sudah zaman dulu ini, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang tuh ya rock. Ya, padahal dengan qasidah tersebut roh kita bisa diberi makan, bisa diberi kesenangan dengan qasidah tersebut. Maka setidaknya ya, jika kita tidak mengetahui maknanya, maka kita cari itu maknanya. Dengan lewat apa? Banyak sekarang wasilah ya Ustaz. Banyak kamus, banyak ini HP ini bisa di translate ya. Bisa dipakai untuk mengartikan kalau kita tidak tahu maknanya. Karena orang-orang soleh dulu, orang-orang soleh tuh, mereka itu punya kesenangan sendiri. Kesenangan mereka itu dalam apa? Dalam ibadah kepada Allah. Di antara ibadah kepada Allah yaitu dengan mendengarkan qasidah. Kalau bahasa anak sekarang tuh ngefly itu. Ngefly. Tapi ngefly-nya mereka bukan dengan sesuatu yang haram. Bukan dengan mabuk, bukan dengan minum, bukan. Akan tetapi mabuknya mereka itu karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah ketika mendengarkan syair, mendengarkan qasidah. Sehingga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, mengatakan, wa fi lisani madihu misal ta'mil asal, katanya. Aku tuh kalau
memuji Nabi Muhammad katanya. Aku tuh kalau memuji Nabi Muhammad, aku dapati lisanku ini seperti minum madu. Wah, manis. Ngefly tingkat tinggi. Iya, ngefly tingkat tinggi. Ngefly-nya orang-orang soleh itu dengan membaca qasidah. Jadi mereka tuh ngefly-nya ya, bukan dengan sesuatu yang haram, akan tapi dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah kita tahu hal-hal tersebut, mari Al-Fakir di sini ingin berbagi cerita bagaimana Al-Fakir dulu suka sama qasidah. Karena Al-Fakir ya, mohon maaf dulu pernah juga suka lagu-lagu barat kayak gitu. Tapi ada ceritanya itu bagaimana hijrah ya. Ini jadi ada hijrah dari lagu-lagu barat ke qasidah. Mungkin yang paling disukai dulu lagu-lagu apa, Ustaz? Ya, lagu-lagu jawab. Lagu-lagu barat contohnya kayak lagu apa jenis lagu pop, dangdut juga suka, bagaimana? Dulu campuran sudah, ada yang rock, ada yang ini, pokoknya gitu dah. Banyak ya? Banyak, Ustaz. Tapi sekarang sudah lupa semua, alhamdulillah. Nah, jadi kita gitu, manfaatnya kita lihat dulu. Kalau manfaatnya qasidah orang-orang soleh itu membekas di hati. Kalau manfaatnya lagu-lagu ini, ya tergantung yang dengar. Kadang yang dengar ya Ustaz, oh saya nggak bisa kalau saya dengarkan lagu ini, saya semangat misalkannya. Ya tergantung yang dengar. Kadang lagu-lagu itu sebagian ngajak kita kepada yang buruk. Sebagian lagu-lagu itu ya artinya itu atau kata-katanya itu nggak layak gitu. Jadi apa susahnya kita ganti kepada yang diridhoi Allah. Ini ada yang nggak diridhoi Allah, kita pindah ke yang diridhoi Allah. Misalkannya suka yang dangdut ya Ustaz. Suka yang dangdut. Di qasidah juga ada yang mirip seperti dangdut, namanya Samar, namanya Hajir Marawis. Itu kan ada tabuannya juga. Kalau misalkannya yang suka tabuan-tabuan, itu kalau dangdut misalkannya ya segitu pukulannya, kalau juga Samar juga begitu. Ada tak itu gitu. Lupa tadi tidak bawa alat. Iya, coba bawa alat tadi. Iya, lupa. Insya Allah coba saat bikin misalnya pertemuan gitu, Samar gitu saat. Iya, ini biar. Tapi antum jangan ikut saat biar. Nanti malu mereka. Biasanya orang-orang Arab kayak gitu. Hah? Iya. Mungkin Ustaz gimana? Buatnya nanti cari pelatihnya itu Ustaz. Hah? Pelatihnya siapa itu? Kan ada pasti Ustaz. Mungkin ada. Nah, jadi gitu. Sampai mana tadi? Oh iya. Jadi kita ambil manfaatnya. Kita pilih yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu qasidah-qasidah. Katanya orang soleh dulu. Al-mar'u ma'a man yuhib. Qad qala fi marwi annal mar'a ma'a man yuhib wa ana uhibbuhu wa quli siddiq mahu kadzib wa inda dzikrih tara natrab kama man tarib. Katanya orang soleh dulu, saya telah dengar daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya seseorang itu akan dibangkitkan oleh yang ia cintai. Nah, yang dia cintai. Dan aku benar-benar mencintai Nabi Muhammad dan sungguh perkataanku itu enggak bohong, katanya. Wa inda dzikrih tara natrab kama man tarib. Ketika engkau melihatku, ketika aku ini didengarkan atau disebutkan Nabi Muhammad, maka engkau akan lihat aku ini akan bersenang-senang sebagaimana apa yang aku lakukan sekarang, katanya. Nah, jadi bersenang-senang itu enggak apa-apa ya, selama itu ya tertuntut atau berada di dalam kawasan syariat ya. Jadi tidak keluar dari syariat, yaitu ya misalkannya kalau senang-senang nggak apa-apa, tapi jangan sampai buka aurat misalkannya, atau berkata-kata dengan kata-kata yang kotor, lagu-lagunya ya. Tidak apa-apa bersenang-senang, katanya Habib Umar. Allah itu nurunkan madad itu pertolongan.
Allah itu menurunkan madat itu bukan di saat khusyuk-khusyuk aja. Bukan di saat kita bukan di saat gitu aja Allah nurunkan khusyuk itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala nurunkan khusyuk di saat kita bahagia. Allah juga nurunkan kita madat, pertolongan, maksudnya pertolongan, yaitu kuatnya hati, kuatnya iman dalam hati, ketenangan jiwa, ketentraman jiwa. Allah turunkan di mana? Ketika kita senang. Yaitu ketika senangnya tadi apa? Senang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti apa? Ya kita bareng-bareng baca qasidah misalnya. Itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-madad itu tidak selalu Allah turunkan ketika kita khusyuk, akan tetapi ketika kita bahagia pun Allah turunkan daripada al-madad tersebut. Ini langsung aja Ustaz, ke pengalaman. Jadi pengalaman Al-Fakir dulu, kok bisa suka sama qasidah? Pertama lingkungan. Kalau lingkungannya itu mengajak kepada yang baik, kepada yang qasidah-qasidah gitu, insya Allah kita akan terbawa. Tapi kalau misalkannya lingkungannya tidak sedemikian, kita berusaha lah dan kita yakinkan inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan enggak banyak. Nah, dan enggak sedikit orang itu tawasul sama qasidah itu pasti dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya guru mulia Al Habib Umar bin Hafid, semua guru-guru di Hadramut itu ya di Yaman, mereka itu tawasulnya pakai qasidah. Kita di Maulid baca qasidah. Itu semuanya menurunkan madat, menurunkan barokah, menurunkan rahmat. Karena inda dzikris sholihin tanzilur rahmat. Ketika kita menyebutkan atau mengingat orang-orang soleh akan turun rahmat. Fakaifa bidzikri as-salihis sholihin. Maka bagaimana ketika kita mengingat paling solehnya orang-orang soleh? Ya, wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala nabi. Biar gak ngantuk. Shallallahu ala nabi. Saya kira ngantuk, Ustaz. Oh ya, entar lagi beraktivitas. Nah, jadi caranya pertamanya kita yakin bahwa ini yang diridhai Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad dan dicintai oleh sahibul muallif yang punya qasidah tersebut. Karena orang-orang soleh itu kalau disebutkan qasidahnya pasti hadir orangnya, pasti hadir walinya tersebut. Seperti Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Itu semua wali-wali besar, bukan orang-orang yang biasa. Al Habib Abdullah bin Ali al-Haddad itu yang kemarin kita syarahkan ya Ustaz, yang antum syarahkan qasidahnya. Itu bukan orang biasa. Jadi kita harus tahu dulu nih siapa qasidahnya, siapa pengarangnya gitu. Habib Abdullah bin Ali al-Haddad itu kalau salat duha ya habis taklim, salat duha enggak banyak-banyak di Masjid Ba'alawi waktu itu. Enggak banyak-banyak salat duhanya, 200 rakaat. Enggak banyak. Hah? Masya Allah. Memang ini waktu zaman kecilnya, masa kecilnya. Gimana ketika besarnya Allah. Sampai beliau mendapat gelar Qutbil Irsyad, Qutbud Dakwah. Sampai dikatakan kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad, nabi itu Imam Haddad. Kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad, katanya ulama, itu pasti Imam Haddad. Karena apa? Karena dakwanya tersebar ke seluruh dunia. Qasidah-qasidahnya, kitab-kitabnya semuanya memberikan manfaat. Katanya Imam Haddad, sirnya aku itu ada di dalam kitabku dan diwanku. Dan diwan itu qasidah-qasidahnya. Nah, dan murid-muridnya juga. Nah, insya Allah ya antum bakal syarahkan qasidah-qasidah Imam Haddadnya Ustaz. Insyaallah. Nah, dalam waktu depannya. Karena itulah ya, yang menenangkan hati. Yaitu pertama kita harus tahu itu bahwa ini diridhoi Allah dan disenangi oleh Rasulullah SAW. Dan kedua, niat supaya apa? Supaya kita membenahi hati kita, membenahi pikiran kita, dan kita yakin bahwa inilah obat bagi kesumpekan kita, kehampaan kita. Karena gini, kegalauan. Dulu Al-Fakir tuh kadang kalau sendiri-sendiri gitu, ya
Kalau hafal ya, makanya itu perlunya hafal tuh enak hafal ketika sendiri lagi galau gitu. Di pondok pengen pulang dulu kan. Dulu saya gamer dulu. Apa? Jomblo gamer tuh. Iya. Ya gitulah. Main-main ya. Main ini. Main. Iya, Kan mempermainkan perasaan. Bukan. Bukan ya? Aduh. Alhamdulillah. Jadi gitu. Ketika lagi enak-enak sendiri, lagi galau gitu, enggak, saya punya Allah. Bacalah qasidah Imam Haddad. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumin wa ishtighali. Itu ya ilahi ya Allah wa maliki, wahai pemilikku, anta ta'lam kaifa hali, engkau tahu, maha tahu keadaanku. Aku lagi sumpek nih ya Allah, anta ta'lam kaifa hali, aku lagi sumpek nih, ta'lam kaifa hali, engkau tahu keadaanku nih, aku lagi diapain? Lagi disakiti. Nah, ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi, dan dengan sesuatu yang telah menimpa kepada hatiku, min humumin washtigali, daripada humum kesempekan, washtigali dan kesibukan. Kemudian apa? Fatadarakni bilutfin, ya Allah maka tolonglah hambamu ini ya Allah, minka ya maulal mawali, dengan kelembutanmu ini, minka darimu ya maulal mawali, wahai pemilik segala yang memiliki. Ya karimal wajhi ghithni, wahai Allah yang maha mulia, ghithni tolonglah aku nih, qabla an yafnas tibari, sebelum hilang hilang kesabaranku. Padahal sabar tidak ada hilangnya. Nah, sabar tidak ada batasnya. Iya, kalau ada batasnya berarti tidak sabar ya. Nah, iya, Zat. Sabar itu inda satmatil ula, Zat. Sabar itu ketika pertama kali kena itu. Kalau sudah 2 bulan, saya sabar, bukan sabar. Iya. Jadi gitu. Terbiasa. Kan? Terbiasa. Sabar. Sampai mana tadi? Oh ya. Ketika hafal tuh enak, jadi bermanfaat. Nah, kayak qasidah kemarin. La yakthur hamuk ma qaddir yakun, enggak usah sumpek udah, enggak usah galau. Ma qaddir yakun, yang sudah ditetapkan pasti akan terjadi. Yang sudah ditetapkan oleh Allah nih, Allah nih. Sebelum Allah ciptakan langit bumi, sebelum Allah ciptakan neraka, sebelum Allah ciptakan surga, Allah sudah takdirkan ini yang terbaik buat diriku. Karena Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu itu bilang, "Lau kushfal ghita makhtartu ilal waqi." Kalau andaikan tabir ini kebuka, Allah perlihatkan kepadaku, ini hari ini kamu aku kasih ini. Pokoknya takdirnya Allah ini Allah perlihatkan gitu. Maka apa katanya Imam Ali? Makhtartu ilal waqi. Maka aku tidak akan memilih kecuali yang Allah tetapkan untukku. Yang hari ini Allah tetapkan untukku, aku pilih itu. Aku enggak mau milih tentang yang lain. Karena yang Allah pilih ini sudah terbaik. Maka hadirnya kalian ayuhal banat di sini itu sudah terbaik menurut Allah dari sebelum Allah ciptakan semua ini. Jadi tadi kita harus apa? Pertamanya cinta, terus kemudian kita yakin ini ridha dari Allah yang bisa membenahi hati kita, dan kita niat supaya apa? Keturunan kita ini nanti ahli qasidah. Ya, yang kita inginkan itu ya, keturunan kita ini lebih baik dari kita. Ya, kalau kita misalkannya tahu lagu-lagu barat, usaha anak kita jangan gitu. Usaha anak kita jangan. Kalau orang-orang sekarang itu ya kadang kalau nangis anaknya, ya Allah bingung, akhirnya nyari buka YouTube, baby shark, habis nanti kalau sudah besar makan ikan banyak, jangan salahkan nanti anaknya kalau nah ya. Sekarang anaknya diajarin TikTok akhirnya joget-joget.
baru masih kecil ajari qasidah. Makanya antum ini ya nanti kalau misalkannya suaminya nggak bisa jago qasidah, minimal Anda yang tahu qasidah gitu nanti diajarkan ke anaknya. Kalau anaknya nangis nanti kan enak itu Ustaz. Ya Nabi salam atau apalah. Qasidah banyak kan Ustaz. Apa? Itu bisa Allah 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 kullama nadaitu yahu gala ya abdi anallah. Itu kan bisa pakai qad kafani. Jadi sirnya qasidah itu pasti ada. Dan dulu pengalamannya. Dan itu ya 3 tadi itu ya. Dan yang keempat itu kalau kita tahu maknanya pasti kita ketagihan. Kalau kita tahu maknanya pasti kita ketagihan, pasti kita ingin tahu terus. Karena beda. Memang irama itu membantu, nada itu membantu. Irama itu membantu ya Ustaz. Karena Habib Umar bilang sesungguhnya irama yang indah itu ketika melantunkan qasidah itu bisa membangkitkan ruh. Nah, enak kan? Nah, kalau yang pas suaranya itu bangun semua yang ngantuk Ustaz. Yang di dalam kubur bangun juga. Keluar. Jadi bagus ya kalau terbawa irama bagus emang, tapi lebih bagus lagi, lebih indah lagi ketika engkau tenggelam di dalam maknanya. Iya, gak apa-apa tenggelam dalam iramanya sampai nangis. Apa namanya? Apa tadi dah? Cinta sampai lupa. Tenggelam maknanya. Iya, tenggelam. Tenggelam dalam makna itu lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Hewan saja itu ya. Hewan seperti kalau di Arab itu diibaratkan unta Ustaz. Unta itu sangat hewan yang sangat peka perasaannya, yang sangat apa? Gampang tersentuh, sensitif. Makanya di Maulid Iba itu dikatakan hada hadis surah bismil habaib fahazzash sukru a'tafar raqaib. Katanya hada hadi, ketika unta itu, hada itu orang yang mengendarai, hadi itu unta. Hada hadi, ketika pengendara unta ini telah bersyair gitu di depan untanya, hadis surah bismil habaib, dengan nama-nama orang yang dicintai, fahazzash sukru a'tafar raqaib, maka akan membangkitkan cinta dari unta tersebut sehingga bergeraklah seluruh sendi-sendi daripada unta tersebut. Katanya masa kita kalah sama unta. Masa kita kalah sama unta? Unta aja itu ya. Dikatakan kalau misalkannya dilepas aja gitu. Ketika di kota Madinah dilepas, enggak usah taliin, enggak usah dikendarain, bakal jalan sendiri kepada sang kekasihnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan sampai mati banyak ya. Unta ini hewan yang emosional, bawa perasaan banget, sampai kondisinya itu enggak sesuai dengan perasaannya itu enggak sesuai dengan kondisinya, sampai jarang-jarang sampai sedikit yang banyak yang mati, banyak yang pingsan gitu. Jadi gitu, ketika kita sudah tahu maknanya enak, jadi ya ketika sudah kita tahu maknanya enak, jadi enak menghafalin. Dan kalau pengalaman Al-Fakir dulu, ini kemarin ini aja, pas saya ikut daurah Gobul di Solo untuk ke Darul Mustafa. Aduh, malu saya mencerita. Jadi awal itu datang saya sana, semangat. Tapi di pertengahan perjalanan setan tuh nggak mau, pengen gagalkan 1000 cara. Akhirnya saya diserang humum. Ya mungkin karena kelalaian saya sendiri saat di sana, diserang kegalauan apa semuanya. Sehingga pertengahan daurah itu saya nelpon sama uminya saya, sama umahnya saya. "Mah, saya pengen pulang, Mah." "Kenapa nggak mau pulang?" "Oh iya, saya pengen nikah aja." "Sama siapa aja?" Tinggal pilih Ustaz. Saat anak masih
Anak 2003. Anak masih sobi, Ustaz. Iya. Masih anak kecil. Umur berapa, Ustaz? 18. Jadi tidak tahu, pokoknya itu tidak tahu datang dari mana, mungkin datang dari teman-teman atau gimana. Datang itu, pokoknya sudah nggak ada hima lagi, nggak ada semangat lagi sudah. Pulang mau zuhad sudah, tidak tahu kenapa. Tidak tahu sama siapa. Iya, pokoknya zuhad. Akhirnya di pertengahan ketika saya mendapat musibah kayak gitu tuh, saya punya qasidah Habib Umar. Ya, dan kebetulan juga ini di sana ya kewilayahannya Habib Umar gitu. Baca di situ qasidah tuh, ya, saya niatkan ini qasidahnya orang soleh. Ya Allah tolong saya, ya Allah tolong benahi saya, tolong luruskan niat saya lagi. Niat yang baik-baik akhirnya menggok ya gitu katanya orang soleh ya. Saya 20 tahun memperbaiki niat ini supaya nggak goyang, karena niat ini gampang goyang. Hati itu kenapa dinamakan qalbun? Kenapa? Li'annahu yataqallab, karena itu sering berbolak-balik. Cepatnya hati itu bergejolak seperti apa itu, Ustaz? Kalau air yang mendidih cepat banget. Jadi gitulah. Akhirnya Bahja Al-Fakir itu bacalah qasidah Habib Umar itu, niat seperti itu. Enggak rutin, tapi Bahja yakin dengan baca qasidah ini insyaallah Allah bakal selamatkan saya, Allah bakal luluskan niat saya lagi, sehingga ada lagi itu semangat, ada lagi itu keinginan, sehingga alhamdulillah saya yakin, alhamdulillah tahadus bin nikmah saya diterima kemarin, doa kabul. Nanti insyaallah tanggal 22 berangkat, doakan. Saya yakin sebab dari saya gobul itu saya diterima sebab dari qasidah tersebut. Saya tawasul sama Umar lewat qasidah tersebut. Sehingga qasidah yang mana itu, Ustaz? Tentang Darul Mustafa, Ustaz. Pokoknya qasidah orang soleh semuanya, Ustaz. Semuanya tanpa pengecualian itu semuanya pasti mendatangkan barokah. Dan kalau kita tawasul pasti diijabah oleh Allah lewat mereka, karena mereka kasih Allah, dekat sama Allah. Kita tidak dekat sama Allah, tapi kalau kita nyantol gitu, kayak mobil ada gininya, kita nyantol gitu, walaupun kita ini barang jelek, orang apa, tetap nyantol sampai ke surganya Allah insyaallah. Almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan yang dia cintai. Kalau kita cinta Nabi Muhammad, akan dibangkitkan sama Nabi Muhammad. Kalau kita cinta orang soleh, akan dibangkitkan dengan orang-orang soleh. Itu tadi ya, pengalaman banyak sekali ya. Kadang sendirinya Bahja itu faedahnya itu kalau kita lagi sendiri, kadang kalau kita lagi galau gitu, kalau kita tahu artinya itu bisa milih, dan banyak itu qasidah. Mungkin saat nanti saya kirim ke antum, nanti antum kirim mereka. Saya punya banyak qasidah, nanti bisa dihafalkan gitu. Maknanya itu bagus-bagus. Nah, jadi seperti itu. Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab. Ya. Masih ada materinya? Saya ini bingung saat mau bahas apa gitu, Ustaz. Tapi ya pengalaman itu. Iya, ini sudah pengalaman yang paling berharga. Kita jeda dulu sebentar. Coba sekarang saya sudah selesai? Belum. Coba sekarang saya tanya. Qasidah yang kemarin saya jelaskan, coba apa ada yang hafal satu baris atau dua baris saja? Yang mana? Hafalkan yang ini aja. La yakthur hamuk ma qaddir. Itu insyaallah hafal saya. Enggak usah pusing. Kalau pusing, oh iya, la yakthur hamuk ma qaddir ya. Iya. Hafalkan yang sangat penting. Kalau tidak bisa hafal semuanya, yang sangat penting, yang pasti itu seakan-akan bisa menasihati diri kita sendiri. Iya, Ustaz. Dari kemarin, Ustaz ya, hari apa itu antum ngisi itu? Hari Kamis ya? Kamis. Sejak hari Kamis sampai ke depan, sampai sekarang, itu ketika saya nyetir sepeda itu ada dua qasidah yang
keliling-keliling di kepala saya, Ustaz. Terngiang-ngiang. Ya, karena ini saya tulis di status di Facebook maupun di WA. Alladzi li ghairik la yasil ilaihi. Sesuatu yang memang bukan milikmu ya tidak bakal sampai kepadamu. Apa biar tidak gagal. Walladzi kusimlak hasilun ladai. Yang memang jadi jatahmu ya bakal kamu miliki. Gitu. Biar apa? Ya biar pikiran kita itu udah berat. Kita punya siapa sih? Ya punya Allah kan? Punya siapa? Yang menciptakan kita siapa? Allah. Wastagil bi rabbik walladzi alaik. Ini ya. Fi fardil fariidhah wasyaril masun. Cobalah dihafalkan 1 baris itu 2 baris itu. Apalagi sekarang ketika diketik bahasa Arab di Google kemudian sambil dikasih tambahan terjemahan itu kemungkinan juga muncul. Iya, banyak sekali. Jadi nanti kalau misalkan bingung ya tinggal ditanyakan aja, barangkali terjemahnya ada yang salah atau bagaimana. Tapi ini masih proses, sudah diketik yang 3 qasidah kemarin, tinggal saya terjemah, kemudian nanti setelah itu di print, kemudian saya bagikan. Gratis apa bayar? Gratis insya Allah. Insya Allah. Kurang apa coba saya ini? Tinggal datang, ilmunya gratis, semuanya gratis, kurang apa coba? Sampai di bawah ditulis gratis, gratis. Iya. Aku dapat saya kalau gratis. Silakan yang mau tanya sebelum dilanjut. Saya start dulu. Apa perbedaan dan persamaan antara qasidah dan sholawat? Mungkin sama apa mungkin? Antum, Ustaz. Antum dulu. Nah, antum aja, Ustaz. Sholawat ini ya, sholawat itu kan banyak. Jadi sholawat kan nggak mesti berbentuk qasidah. Bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu juga sholawat. Mungkin dari segi nadom-nadomnya ya bisa dikatakan sama ya. Cuma kalau sholawat lebih memuji kepada Rasulullah dan keindahan akhlaknya beliau. Kalau qasidah itu lebih umum. Jadi lebih kepada nasihat-nasihat juga untuk diri kita sendiri, juga menceritakan orang-orang soleh dan juga untuk menceritakan kalam dari ulama-ulama salaf. Begitu. Kalau yang saya ketahui, secara pastinya tidak tahu perbedaannya apa. Gitu, Ustaz. Bisa ditambahin, Ustaz? Kalau saya kama qala Ustaz Sofi. Sama. Silakan, dia mau tanya lagi. Ini jam 7 kita ada. Kurang 15 menit. Kalau lama-lama takut lengan. Sumpah. Ya, silakan yang mau tanya. Silakan yang mau bertanya. Ya, mau tanya siapa Mbak Zainab? Kayaknya mau tanya. Yang mau nikah itu wajib tanya. Dia yang penting tahu artinya. Tahu artinya bukan cuma tahu liriknya. Ya kalau suaranya tidak bagus tidak usah keras-keras. Cukup cari di MP3 begitu. Cari di YouTube juga banyak. Tinggal ketik qasidah salaf itu biasanya muncul banyak. Kadang-kadang juga disertai artinya. Kalau suaranya pas-pasan, tidak usah keras-keras kalau baca qasidah. Cukup diresapi aja sambil dengarkan, kemudian tahu artinya, itu insya Allah kita itu ada ketenangan di diri kita sendiri gitu. Iya. Tidak usah repot-repot curhat di WA maupun di Facebook. Status. Itu. Kata Habib Abdul Qadir, bagi kesedihanmu kepada 2, kepada Allah dan kepada orang yang berilmu. Itu yang akan memberikan solusi. Yang lain nanti solusinya bisa bahaya itu. Sebagai ini ya semoga ini saya termasuk orang yang berilmu. Sekitar beberapa minggu yang lalu ada salah seorang laki-laki yang curhat kepada saya. Jadi dia itu ya termasuk nyari orang yang tepat menurut saya, karena tidak sembarangan. Carinya ya semoga saya termasuk orang yang berilmu. Jadi keluarganya ini retak. Si bapaknya ini ternyata
selingkuh sama istrinya. selingkuh sama Istri apa? perempuan lain. Kalau istilah sekarang will namanya, wanita idaman lain. Nah, jadi bapaknya ini kalau kerja biasanya uangnya dikasihkan ke ibunya biasanya. Tapi beberapa minggu itu dikasihkan ke orang gitu. Dan ini sempat diketahui oleh anak-anaknya. Hanya dikasih saran sama saya, kemudian dikasih pertimbangan, dan alhamdulillah sekarang sudah kembali seperti semula. Dan bahkan ngomong baik-baik, didatangilah itu yang perempuan itu. Yang penting intinya jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan hal-hal yang sangat penting. Kita perlu untuk diskusi kepada orang-orang yang berilmu, dan juga tidak lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah beres semuanya, dan bahkan saya kemarin diundang untuk mengakad nikah dengan akad nikah yang baru, walaupun itu tidak wajib ya. Tapi sebagai momen untuk mengingatkan bahwasanya ini adalah hubungan suami dan istri. Waktu itu banyak yang nangis. Masya Allah, Bapak. Anaknya, ibunya, bapaknya banyak yang nangis. Silakan yang mau tanya. Kalau udah ada mungkin dilanjutkan sedikit lagi, Ustaz. Kalau udah ada pertanyaan dilanjutkan sedikit lagi. Nah, mungkin sekitar 5 menitan. Silakan. Ya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya intinya gitu dah. Kita yakin dengan qasidah ini itulah ketentraman jiwa kita. Ketenangan kita ada di situ. Menyebut orang-orang soleh. Kalau orang-orang di sana di luar, ya dengan lagu-lagu barat, kita dengan lagu-lagu Islami. Ya nggak ngelarang ya. Siapa saja, banyak lagu orang-orang barat tuh yang Islami gitu, kayak Maher Zain, apa itu. Ya, kalau itu ya, kalau selama nggak ngelalaikan kita dari Allah nggak apa-apa. Maher Zain gitu kan banyak qasidah-qasidahnya itu. Nyanyi lagi, lagu kayak Allah yang nggak apa-apa ya. Tapi lebih bermakna lagi, lebih sir lagi, lebih ngena ke kita itu qasidahnya orang-orang soleh, beserta kalau kita tahu maknanya. Benar irama itu ya, irama itu membantu yang biasanya. Iya, sama suasana hati itu lebih enak kalau ada lagu-lagu. Nah, dengan irama itu. Apalagi lagunya mendayu-dayu. Yang ini yang bawakan Ustadz Banjar. Sallallahu Nabi. Kalau dipuji orang Ustaz ya, kalau biar gak kena N tuh salawat. Makanya kalau ada yang bilang, "Oh Mbak, kamu cantik banget." "Kak, kamu cantik banget." Salawat. Allah sallallahu Nabi gitu. Dulu ada saat di Hadramaut. Jadi orang ini panjang kepalanya. Bukan panjang, lehernya tuh agak panjang, tinggi juga. Dia ini lewat di sebuah kaum yang terkenal di Hadramaut itu, mereka tuh ain gitu loh. Kalau tidaklah memuji sesuatu kecuali doan. Iya. Kampung doan. Kampung doan ya. Kampung doan. Tidaklah terkesima dengan sesuatu. Cek bagusnya nih rumah, entar lagi kebakaran rumahnya. Itu itu ada hak, makanya kita harus jaga-jaga tuh. Kemudian ini orang lewat itu. Ada orang nongkrong gitu lah, nongkrong. Akhirnya dia itu ngejek gitu. Kayak takjub kan. Tinggi banget. Akhirnya ini orang kayak niat ngejek kayaknya. Doi. Kamu coba kamu kasih tahu kami kabar langit, katanya. Kan ngenyek itu, apa? Ngejek kan. Coba kasih tahu kami kabar langit. Maksudnya kan panjang, takjub kan. Akhirnya orang ini pinter, yang panjang nih ya pinter. Jawab kata, orang langit, ana nggak bisa dapat kabar langit kecuali apa? Orang langit itu bakalan mengadab orang yang nggak salawat sama Nabi Muhammad. Akhirnya salawat semua, sallallahu alaihi Nabi, Allah sallallahu alaihi wasallam, salawat semuanya. Jadi nggak kena N. Yang pinternya, Ustaz. Jadi gitu. Hasilnya, marilah kita ini ya hidupkan ini salaf, amalan-amalan salaf, amalan-amalan kiai, para habaib semuanya ini
Mereka itu dulu ya senang qasidaan, sekarang itu sudah mulai hilang. Jadilah, semoga Allah jadikan kalian ini pembuka daripada amalan-amalan mereka itu. Amin. Sehingga tersebar semuanya itu qasidah salaf, qasidah orang-orang soleh ya. Dan jadilah wanita yang menginspirasi kepada yang lainnya. Kalau bisa ajak teman-teman kalian itu suka sama qasidah salaf, qasidah nggak apa-apa. Oh kamu suka dangdut, ini juga loh agak, ini juga pukulannya tuh sama tapi beda. Ini pukulan tentang cinta, ini pukulan tentang mengingatkan sama Allah. Ala ya Allah, banyak kan qasidahnya. Ala ya Allah ya Rabb. Bisa kan? Oh, enggak bilang kalau bisa. Mungkin di tutorial nanti saat Oh, mungkin di videoin. Kesempatan lagi Ustaz ya. Ngajarin ini. Iya, bukan ngajari. Jadi di sini sambil jelaskan sambil dipraktekkan pakai alat. Iya, kan megang semua berarti. Oh, enggak usah. Iya. Biasanya orang-orang Arab tuh. Sebelum berangkat. Mungkin Nah, masih ada satu lagi insyaallah, teman begitu. Allah. Mungkin ini. Iya. Mungkin sebagai penutup antum membaca qasidah yang enggak begitu panjang. Nah, Ustaz. Terus kita tutup pada kesempatan hari ini. Lastu ahlul kalam, Ustaz. Jadi mohon maaf ya, Ana ini nggak bisa ngomong. Iya, nah, Ustaz. Ini apa namanya? Penutup ini. Penutup dengan qasidah yang enggak begitu panjang, yang durasi sekitar 3 menitan begitu. Nah, Ustaz. Langsung kita tutup kajian pada kesempatan hari ini. Ya. Qasidah ya. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري. يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. لم أزل بالباب
من ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عقوفي حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها وشواذي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bentar. Itu tadi ada bait qasidah yang kalau dibaca itu bisa membantu kita untuk diijabah oleh Allah. Itu hajatan fin nafsi ya Rab. Itu pas lagi hajatan fin nafsi itu sebutin hajat dah. Ulang-ulang nggak apa-apa. Dulu Imam Haddad di akhir lel di tahajudnya ya, nangis. Hajatan fin nafsi itu diulang-ulang tok sama Imam Haddad di dalam sirah dalam manaqib. Hajatan fin nafsi ya Rab. Hajatan diulang sampai nangis-nangis. Faqdiha ya khairat. Ya Allah. Belum masih tat. Udah ini maksudnya. Oh iya. Pengen nikah gitu. Semoga ketemu jodoh yang soleh. Amin. Yang alim bisa qasidah. Jangan-jangan nanti antum minta jodoh. Tidak boleh memainkan perasaan. Nah, jadi qasidah tadi itu, qasidah pembuka itu qad kafani ilmu rabbi. Sungguh cukup bagiku pengetahuan Tuhanku. Allah, dari Tuhan. Min su'ali wa ikhtiyari. Dari permintaanku dan dari usahaku. Sebenarnya Allah itu sudah tahu. Caranya bagaimana? Kita fadu'ai wa bidihari Syahidun li biftigar. Ya Allah. Doa kita dan ibtihal kita, mendekat kita kepada Allah itu menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah. Seringkali kita merasa bahwa kita tidak butuh pada Allah. Ada masalah apa-apa, tidak mau dekat dengan Allah. Pokoknya dipikir sendiri sampai ini kepalanya ini besarnya berapa tahu. Pokoknya dipikir sendiri seakan-akan dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah. Padahal dia karena butuh. Nasta'in. Kita akhiri Ustaz kesempatan pada pagi hari ini, semoga membawa manfaat dan semoga membawa barokah. Al-Fatihah. Setuju? Masih ada satu pertemuan lagi. Setuju. Nanti Ustaz Baja kita minta untuk sambil memainkan alat begitu Ustaz ya. Nanti kita siapkan dumbuknya gitu. Alhamdulillah. Iya. Anak kira nanti anak pegang alat juga. Ustaz. Gitu. Duet Darbuka, Ustaz. Iya. Live streaming. Iya. Dan kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim.